Oke, baik-baik teman-teman sekalian. Uh, Kali ini saya akan memberikan pengantar untuk praktikum farmakologi yang kita adakan nanti di tanggal 14 besok ya, Rabu dan 17 hari Sabtu untuk teman-teman kelas 1B. Oke, baik. Untuk praktikumnya, teman-teman akan praktikum mengenai sedatif dan diuretik. Oke, harusnya kalau di modul kan antiinflamasi. Tapi karena sedikit kendala, maka kita langsung loncat dulu ke sedatif dan diuretik ya. Untuk antiinflamasinya sama anti diare itu nanti setelah ini. Oke, baik. Berarti yang pertama kita sedatif, lalu yang diuretik ya penjelasannya. Oke, kita masuk ke diuretik dulu. Untuk teori hanya sedikit saja karena teman-teman juga sudah dapat teorinya di mata kuliah farmakologi. Oke, jadi pada intinya ini juga di buku praktikum sudah ada ya, teman-teman bisa baca sendiri. Untuk diuretik ya, senyawa yang bersifat diuretik ini nanti pada intinya adalah untuk memobilisasi cairan udem, yaitu yang cairan ekstrasel yang berlebihan ini ya, yang menjadi bengkak bagian tubuhnya karena volume cairan ekstrasel yang terlalu banyak atau lebih dari normal, sehingga kita harapkan bisa dimobilisasi atau bisa dikeluarkan agar menjadi normal kembali. Oke, diuretik di sini adalah senyawa yang cara kerjanya adalah menyebabkan ekskresi urinnya menjadi lebih banyak. Ini nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, untuk tujuan praktikumnya, ini sama ya teman-teman di sini mengenal, mempraktekkan, dan membandingkan efek diuretik. Jadi nanti kita membandingkan efek dari beberapa obat yang sifatnya diuretik, yaitu ada furosemid, HCT, hidroklorotiazid, dan spironolakton. Ini bisa dibaca. Nah, contohnya ini ya, volume udem seperti ini, yang tadinya berlebihan di ruang ekstrasel tadi, lalu kita normalkan kembali agar volume yang berlebihan ini, yang tadinya bengkak seperti ini ya, dia bisa kembali masuk ke ini, diekskresikan keluar tubuh, sehingga menjadi kembali normal. Oke, pada intinya seperti itu. Lalu untuk mekanisme fisiologi tubuh, ini juga teman-teman bisa baca di buku petunjuk praktikum ya, yang lama kayaknya dikirim juga. Kalau enggak ya nanti baca ini aja. Tapi pada intinya kalau kita bicara mengenai mekanisme normal tubuh untuk mensekresikan atau sistem sekresi yang ada dalam tubuh kita, pada intinya kan kita punya ginjal ya. Udah saya gambarnya biaya, inilah ginjal ya. Nah, satuan unit terkecil dari ginjal ini kita sebut dengan nefron. Kalau nefron ini ada banyak yang seperti ini ya, tapi pada intinya kita ambil satu satuan unit terkecil yang ada pada ginjal. Nah, kita perbesar menjadi seperti ini, gambar ini. Oke ya, pada nefron. Nah, di dalam nefron ini sebelum masuk ke sini kita punya di sini yang namanya glomerulus. Yang darah itu masuk dan keluar lewat sini, ini ya, membawa beberapa senyawa-senyawa yang nantinya akan diekskresikan ke luar tubuh. Nah, senyawa yang seperti apa? Kalau teman-teman kemarin belajar yang tentang metabolisme obat, artinya kan pada intinya obat di metabolisme lebih menjadi polar, sehingga mudah disekresikan atau diekskresikan dari tubuh, gitu ya. Nah, sama dinding glomerulus ini bersifat seperti saringan atau ini ya, penyaring dari benda-benda atau senyawa-senyawa yang harusnya dikeluarkan atau senyawa-senyawa yang harusnya hanya melintas saja dan tidak dikeluarkan, seperti itu. Nah, kalau kita bicara lebih lanjut ya pada intinya yang sifatnya polar dan ininya kecil, ukuran molekulnya relatif tidak terlalu besar. Oke, pada intinya nanti senyawa-senyawa yang sudah tidak berguna lagi oleh tubuh diekskresikan lewat ini ya, nefron yang terdiri atas tubulus proksimal, distal, kolektivus, dan lain-lain. Ini teman-teman juga pasti sudah dapat, tapi pada intinya senyawa yang
masuk sini tidak 100% diekskresikan keluar tubuh. Sampai sini itu tidak semuanya. Nah, pada perjalanannya itu banyak yang kemudian kembali direabsorpsi untuk nutrisi dalam tubuh lagi gitu ya. Nah, dan yang direabsorpsi lagi itu juga beda-beda pada tiap region. Contohnya di tubulus proksimal ini ya, inilah zat-zat yang direabsorpsi. Lalu di sini beda lagi ya, di area ini beda, di area ini juga tidak 100% tidak sama lah gitu ya. Sama tapi tidak 100% sama, ada yang pasti berbeda. Nah, pada intinya di setiap bagian dari nefron ini terjadi reabsorpsi, namun tidak 100% sama, jadi bisa beda-beda di tiap bagian. Nah, untuk diuretik itu kalau teman-teman lihat di ini buku praktikum ya kan terbagi menjadi berbagai macam golongan. Ada yang sifatnya untuk ini ya, osmotik atau menghambat reabsorpsi elektrolit. Dan proses menghambat ini juga ada yang sifatnya kuat, ada yang biasa, ada yang hemat kalium dan sebagainya, itu beda-beda. Nah, kenapa bisa beda-beda, Pak? Mohon maaf. Kenapa bisa beda-beda? Karena lokasinya juga berbeda-beda ya. Jadi tiap obat itu memiliki tidak selalu semua obat itu sama, akan tetapi ya sites of heuristic action. Jadi tidak semua bekerja di sini, ada yang di sini, ada yang di sini dan lain sebagainya. Nah, obat yang manakah yang bekerja di sini, di A, di B, di C, itu PR teman-teman silakan cari. Tapi pada intinya kita memiliki berbagai macam diuretik ini itu mekanisme, walaupun mekanisme aksinya sama, akan tetapi lokasinya lah yang bisa berbeda-beda, gitu ya. Dan ini pun bisa berpengaruh terhadap kekuatan ini dalam diuresis tadi ya. Ada yang bisa dibilang di sini ya diuresis kuat. Kenapa diuresisnya kuat? Itu ada alasannya, itu bisa dicari juga silakan. Akan tetapi pada intinya beda-beda tadi ya untuk diuretik. Nah, kita ingin membandingkan tadi 3 obat furosemid, entah nanti di lapangan kita pakai apa ya, tapi pada intinya agen-agen diuretik ini kita ingin membandingkan. Ini furosemid, ya, HCT dan spironolakton. Apakah ini satu golongan atau ini kerjanya beda, kan teman-teman nanti bisa bedakan sendiri. Dan dihubungkan dengan efeknya, apakah yang paling bagus yang mana, atau apakah beda atau sama saja, itu kan bisa disimpulkan nanti. Oke, itu yang diuretik. Oke, lalu kita masuk ke sedasi. Nah, ini nanti juga bisa dibaca sendiri, ada di buku petunjuk praktikum. Oke ya. Pada intinya ya, efek sedatif ini ditimbulkan oleh senyawa yang dapat menimbulkan sedasi, artinya menekan SSP, sistem syaraf pusat. Nih. Tetapi perbedaannya adalah sedasi ini tidak sampai terjadi anestesi secara total, ya, general anesthesia tidak sampai situ. Akan tetapi dalam prosesnya menuju ini ya, apa namanya, anestesi, nanti kita melewati fase sedasi. Nah, sedasi seperti apa? Ini pengertiannya. Jadi lebih ke pengurangan dari irritabilitas, atau maksudnya adalah kemampuan atau kepekaan dalam menanggapi rangsang, dan juga agitasi, yaitu suatu kondisi perasaan merasakan ansietas atau nervous excitement. Oke, jadi lebih ke ini ya, ke penanggapan terhadap rangsang, lalu juga ansietas atau perasaan tadi ya, itu menjadi berkurang. Inilah yang kita sebut dengan efek sedatif. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri, ada juga di buku ya, buku petunjuk praktikum. Tapi pada intinya, dalam mencapai anestesi itu kita punya beberapa tahapan nih ya, stage to anestesi. Kalau kita berikan suatu obat terlalu tinggi, maka kita bisa mencapai kematian. Kalau kita
misalkan kalau teman-teman ini di mata kuliah farmakologi sudah dapat ya tentang anestesi. Kalau kita punya suatu anestesi dan kita berikan terlalu banyak, dia bisa sampai seperti ini pasien ya. Kalau terlalu sedikit, misalnya hanya sedasi dan kita perlu melakukan suatu operasi, maka ya jelas kasihan pasiennya karena masih kerasa sakitnya gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan anestesi. Nah, untuk mencapai anestesi ini, kita harus melewati dulu tahapan-tahapan. Pertama yaitu sedasi, yang kedua anestesi, yang ketiga surgical anestesi. Dan masing-masing tahapan ini punya behavior atau respon dari si pasien yang beda-beda. Nah, sedasi ini adalah stage atau tahapan pertama menuju anestesi. Makanya ketika kita bicara mengenai ini ya, obat-obat sedatif hipnotik, ya, itu mirip dengan anestesi umum, akan tetapi obat-obat ini diberikan pada dosis yang tertentu. Karena ketika kita berikan pada dosis yang lebih besar, maka efeknya bisa menjadi sama dengan anestesi umum. Seperti ini ya. Oke. Bisa sampai sini, akan tetapi dalam dosis tersebut harapannya kita sampai sini saja. Nah, sampai di sini. Karena target kita adalah secara manifestasi klinik, tujuan kita adalah di tahapan ini, bukan sampai sini. Itu ya. Oleh karena itu, kita ingin mengevaluasi beberapa obat-obatan yang berfungsi sebagai sedatif hipnotik. Artinya gimana? Artinya pada tahapan yang pertama ini ya, terjadi penurunan dari fungsi motion dan breathing. Artinya pernafasannya mulai berkurang, terganggu mulai terganggu motion atau pergerakannya. Kalau di sini juga bisa dilihat yang lingkaran atas ya, ini mulai terganggu stimulasi taktil dan verbalnya gitu ya. Jadi pada intinya terjadi gangguan pada tubuh. Gangguan dalam hari ini tadi ya adalah berkurangnya irritabilitas dan agitasi dari si pasien. Dalam hari ini adalah tikus. Nah, kita ingin mengetahui dengan cara parameternya adalah kehilangan kemampuan yang ini. Dan kaitannya nanti adalah dengan koordinasi motorik. Artinya sudah mulai dalam tanda kutip mendem gitu ya lah. Nah, dengan cara kita melihat seberapa besar koordinasi motorik yang terganggu ini, maka kita bisa menilai besar kecilnya efek sedatif yang dimiliki dari obat-obatan yang nanti kita gunakan. Itu ya, obatnya tadi. Oh, di sini nggak ada ya. Oke, nanti itu ada ya, di buku petunjuk praktikum. Nah, pada intinya hubungannya adalah koordinasi motorik dengan efek sedatif. Artinya semakin besar gangguan pada koordinasi motorik tikus atau mencit itu, nanti artinya efek sedatifnya adalah semakin besar. Sebaliknya kalau koordinasi motoriknya nggak terlalu terpengaruh, artinya efek sedatifnya juga tidak terlalu bagus, tidak terlalu besar. Oke. Ya. Jadi pada intinya seperti itu saja. Kalau teman-teman buat baganya nanti akan seperti ini. Ya. Oke, sebelum masuk ke sini, saya jelaskan dulu karena kita terjadi perubahan aturan lagi ya. Di laboratorium kemarin ada perubahan aturan yang tadinya lab dibuka dari jam 7 sampai jam 1-an, maka untuk besok kita hanya jam 7 sampai jam 12 siang. Aturannya seperti itu. Mungkin nanti bisa molor sebentar gitu ya, nggak sakit kayak gini, akan tetapi kita juga harus bisa kerjasama dengan pihak lab, mematuhi agar waktu praktikum di laboratorium agar bisa seenggaknya nggak jauh-jauh dari jam 7 sampai jam 12. Nanti mohon kerjasamanya teman-teman, juga kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ini ya, saya ulangi lagi berkali-kali, tidak ada pengantar atau penutup offline. Jadi kemarin juga Putri sudah pesan, kita langsung kerja saja untuk pengantarnya dari saya online, video seperti ini. Nah, kalau teman-teman sudah siap, ada yang sudah sampai di lab, silakan langsung
bekerja. Oh maaf ini ya, ini dulu. Nggak ada pengantar, teman-teman yang sudah siap kelompoknya langsung kerja aja, setelah selesai langsung post-test atau pulang atau kembali ke tempat masing-masing. Oke, jadi pengantar dan penutup yang tadinya ada, kali ini ditiadakan untuk memanfaatkan waktu. Yang ketiga, yang udah datang, nah ini poin ini ya, yang teman-teman udah datang nggak usah nunggu teman yang lain, silakan langsung cicil, siapkan alat dan bahan. Agar kalau nanti sudah mau praktikum, bisa segera dimulai tanpa harus nunggu-nunggu lagi, ngebon-ngebon lagi ya. Oke, yang keempat, untuk praktikum kali ini, ya, yang tersisa kan kita ada 4. Nah, itu nanti waktunya bisa dipangkas. Nah, ini silakan nih ya, dikomunikasikan dengan Mas Agung dan Mbak Rizky. Oke, untuk yang sedatif, diare, diuretik, inflamasi itu kan ada yang sampai 2 jam, ada sampai yang 3 jam, dan lain-lain. Nah, untuk kali ini, pengamatannya silakan dipercepat, tidak sampai terlalu lama. Kayak waktunya dipangkas agar tidak terlalu lama. Nah, untuk teknisnya nanti, nih ya, silakan komunikasikan dengan Mas Agung dan Mbak Rizky. Oke, yang lalu, ini tadi sudah ya, karena memang ada sedikit kendala, kita ada keterbatasan hewan uji juga perubahan jadwal, perubahan ini ya pada lab, maka hewan uji dibatasi dan beberapa alat juga perlu kita lakukan ini ya, pengecekan ulang agar praktikumnya bisa berjalan dengan lancar, akan tetapi kemungkinan tidak bisa, maka kita ganti dengan sedatif dan diuretik pada minggu ini. Oke, jadi poin-poin ini teman-teman kalau sudah paham ya, nih, dan yang terakhir adalah poinnya adalah ini rekomendasi saya agar teman-teman ya, kemarin kan sempat ada yang salah langkah atau mungkin lupa, mungkin nggak urut gitu ya. Maka teman-teman ketika akan melakukan suatu pekerjaan di laboratorium atau dimanapun, pekerjaan apapun ya, silakan. Ini kalau di CPOB, cara pembuatan obat yang baik namanya ada aspek ini ya. Tapi pada intinya, catat atau siapkan alur kerja. Sebelum teman-teman mulai, buatlah atau siapkan alur kerjanya dulu sebelum memulai bekerja itu ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini penelitian saya dulu. Ketika saya mau penelitian, saya buat seperti ini, ya maka pada intinya saya ngacu ke sini nanti ini bagaimana terus sampai dihasilkan data akhir yaitu ini data akhirnya ya. Ini. Nah, untuk sampai ke sini kita melalui beberapa tahapan-tahapan yang bisa kita lihat di alur kerja kita. Nah, kadang-kadang kalau ternyata saya harusnya ini atau ini saya lupa divaksin ini ya pakai ini. Saya jadi tahu seperti itu. Nah, rekomendasi saya adalah teman-teman silakan buat alur kerja sederhana aja supaya nggak lupa-lupa gitu. Oke ya. Nah, terus juga untuk teknisnya nanti akan dijelaskan oleh asisten. Tapi untuk minggu ini, kita kan langsung 1 hari semua kelompok. Ya. Dan untuk memanage agar tidak terjadi crowded di sampel atau alat atau pengujian itu ya, pengambilan data yang bertumpuk-tumpuk gitu ya. Kalau misalkan ya di lapangan kan pasti teman-teman juga kadang sesuai timeline atau waktunya nih atau kadang ada masalah sehingga membuat saling alatnya terbatas maka semua antri gitu dan sebagainya. Nah, untuk menghindari itu maka saya bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kelompok yang pertama ini itu akan mengerjakan sedatif dulu atau diuretik dulu gitu ya. Nanti silakan dibicarakan dengan asisten. Kelompok yang kedua, nah ini ya, golongan kedua 1 sampai 3 itu juga kalau misalnya yang 4 sampai 9 ini sedatif, maka yang kelompok 1 sampai 3 hari itu mengerjakan diuretik.
Kalau misalkan yang kelompok 4-6 hari itu mengerjakan diuretik, maka kelompok yang 1-3 juga hari itu tidak mengerjakan diuretik tapi sedatif, gitu ya. Jadi pembagiannya seperti itu, paham kan? Nah, untuk pertemuan yang besoknya tinggal dibalik. Yang tadinya sudah sedatif misalnya, ya berarti minggu depan tinggal diuretik ini ya. Ya, jadi pada hari itu tidak ada dua ini perlakuannya sama atau praktikumnya sama ya. Jadi satunya sedatif, satunya diuretik gitu. Oke. Nah, ini seperti tadi ya. Jadi sederhananya kayak gini lah, kita buat bagan tikus nanti diapakan, di sini ditimbang atau lain-lain. Nah, terus teman-teman yang punya perlakuan sesuatu, di sini tulis perlakuannya apa agar nggak lupa ya. Lalu setelah perlakuan itu kita harus ngambil datanya bagaimana. Contohnya koleksi sampel urinnya atau uji rota-rotnya itu kan di buku praktikum ada, ya. Lalu analisis datanya. Nah, nanti yang dianalisis apanya? Oh, ternyata volume urin atau ketahanan rotarot atau jumlah jatuh dari rotarot, gitu ya. Nah, gampangnya seperti ini. Oke, baik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga praktikumnya lancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.